Wait a minute. Woi, lagi ngapain Eja? Lagi nyari ini, Pak. Nyari apa? Nyari IHSG kenapa turun? Bikin aku cari mantan. Waduh. Hei, apa kabar mantanku? Sing tau neng atiku kelingan ra karo aku sing tau ngisi hatimu. Halo bosku semua, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Kali ini bosku, kita akan membahas sebuah kondisi nih yang lagi panas nih. Pasar terlihat lagi gegana, gelisah, galau, merana. Nah, ini karena ada kabar di mana IHSG dalam satu hari, di hari Senin kemarin tanggal 23 Oktober, itu turun 1% nih. Nah, ini buat membahasnya nih, ada apanya. Nah, saya sudah mengundang sepuh perekonomian lagi nih, Bapak Maximilianus Nikodemus nih. Apa kabar, Pak? Gimana kabarmu? Kabar baik Eja. Alhamdulillah, saya juga baik nih, Pak. Mantap. Siap. Jadi kita akan bahas soal IHSG ini nih bersama Bapak Niko ini ya kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel di Indonesia. Oke nih Pak Niko nih, untuk mengawali nih membahas pasar kita yang sedang gegana ini boleh jelaskan dulu nggak Pak? Ada apa sih Pak yang sampai membuat pasar kita ini agak ketar-ketir nih gitu? Waduh, ketar-ketir, gegana pula begitu ya. Waduh, banyak banyak ya. Kalah putus dari sang mantan. Waduh. Jadi memang Eja kalau kita perhatikan nomor satu adalah tensi geopolitik yang kian meningkat. Tentu ini menjadi perhatian. Kenapa? Karena kalau kita bicara dampak perang kan emang sudah nggak ada bagus-bagusnya. Iya, ya, betul. Yang ada itu hanya merugikan semua pihak. Nah, tapi kalau kita perhatikan, poin di sini adalah adanya kenaikan harga minyak. Nah, kalau harga minyaknya naik, berarti mau tidak mau inflasi pun juga pasti akan naik. Dan kalau inflasi lagi-lagi mengalami kenaikan Eja, otomatis nih usaha dari berbagai bank sentral di seluruh dunia yang sudah menaikkan tingkat suku bunganya akan terasa sia-sia. Nah, hal ini yang dikhawatirkan oleh Powell. Makanya kemarin dia sempat katakan bahwa dia akan menaikkan tingkat suku bunga lebih lama. Itu nomor satu. Nomor kedua adalah tentunya ada potensi kenaikan satu kali lagi di akhir tahun. Nah, otomatis hal ini yang membuat yang kedua, imbal hasil US Treasury pun juga mengalami kenaikan. Hal ini yang mendorong gitu ya, bahwa kalau kita perhatikan hampir imbal hasil obligasi di seluruh dunia pun juga mengalami kenaikan, harganya mengalami penurunan. Nah, ini yang membuat pada akhirnya pasar jadi tertekan. Itu yang kedua. Yang ketiga, alhasil mau nggak mau nih Eja, seperti yang sudah kita perhatikan begitu ya, Bank Indonesia kita kemarin tak disangka, tak dinyana menaikkan tingkat suku bunga sebanyak 25 basis. Surprise, motherfucker! Ini sebuah kejutan sebetulnya. Kenapa kejutan? Karena kalau kita bicara Bank Indonesia, selalu bawaannya kan normatif. Ya, tapi kemarin pada akhirnya cukup berani untuk menaikkan tingkat suku bunga. Alhasil apa? Ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, satu, adanya penurunan konsumsi, dua, adanya penurunan daya beli, ketiga, ada penurunan nilai investasi, yang keempat, ujung-ujungnya apa? Memberikan dampak yang kurang baik terhadap aset-aset yang beresiko, seperti saham salah satunya. Wah, kena dampak juga ya. Nggak hanya saham, Ija, obligasi pun juga terkena dampaknya. Imbal hasilnya ketika inflasi tinggi, tingkat suku bunga tinggi, imbal hasil obligasi tinggi, harga obligasi pasti turun ya. Nah, ini yang membuat tekanan kian terasa. Ada harapan? Ada. Kemarin pendaftaran
Pilpres untuk 2024 mendatang. Itu dia tuh yang seru-seru itu ya, Pak. Betul, betul. Nah, itu yang kira-kira yang bisa kita perhatikan begitu ya. Apalagi kalau kita perhatikan Eja, mengakhiri tahun ini kan harapannya ada Windows dressing. Itu harapannya sebetulnya. Nah, kira-kira masih ada nggak sih? Nanti kita cari tahu. Nah, oke, Pak Niko nih. Tadi kan Pak Niko menyinggung soal capres dan cawapres nih, Pak. Betul. Tapi kan Pak, kalau dipikir-pikir nih secara mentah ya, ini kan harusnya nggak ada hubungannya nih Pak. Ekonomi ya ekonomi, politik ya politik nih. Tapi kenyataannya kemarin ada saham yang terpengaruh nih Pak. Ada yang tiba-tiba ARB, ada yang tiba-tiba ARA nih. Yap. Nah, ini nih ada nggak Pak hubungannya sebenarnya dari sisi investasi sendiri dengan pemilihan capres dan cawapres ini? Siap, Eja. Jadi memang kalau ditanya korelasinya tentu positif korelasinya begitu ya. Kenapa? Gitu ya, Pak? Karena perekonomian yang baik itu kan didukung oleh stabilitas politik juga, kan begitu. Gitu, betul. Nah, tentu ini menjadi sebuah salah satu perhatian. Nah, di tengah situasi dan kondisi kemarin yang penuh dengan ketidakpastian global gitu ya, harapannya datang dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Tentu harapannya datang dari pendaftaran Pilpres 2024 yang dimana udah ada capres sama cawapresnya. Apalagi kalau memasuki pemilu gitu ya, mencalonkan 2 periode, biasanya kenaikannya jauh lebih besar daripada proses yang pergantian antara yang lama ke yang baru. Nah, oleh sebab itu saat ini semua perhatian tuh tertuju kepada pemilu ini. Semua mata pun kini hanya tertuju padaku. Tentu ini memberikan sebuah gambaran yang lebih besar kepada pelaku pasar dan investor akan strategi, akan bisnis plan yang akan diusungnya di tahun 2024 mendatang untuk menjadikan Indonesia lebih maju lagi. Ini menjadi salah satu poin yang penting karena ini bukan hanya tentang visi, tapi adalah tentang bagaimana dengan kompetensi yang ada mewujudkan visi tersebut. Begitu Eja. Bener juga ya. Nah, sejauh ini kalau kita perhatikan dengan adanya kehadiran cawapres yang sungguh amat luar biasa begitu ya, tentu ini mengubah peta politik yang ada khususnya terkait dengan perebutan suara nanti, khususnya di daerah Jawa begitu ya. Nah, ini menjadi salah satu patut yang kita simak nih. Eja, kira-kira calon-calon yang udah ada nih mampu nggak untuk membawa Indonesia lebih maju 5 tahun mendatang? Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara ada yang ARA, ada yang ARB, semua tentu ada kaitannya dengan sosok cawapres ya kan begitu ya. Betul. Karena kalau kita perhatikan dari awal kan udah digadang-gadang ya Eja, bakalan si public figure nih yang nanti akan menjadi cawapresnya. Biasanya semua perusahaan yang terafiliasi itu akan langsung mengalami kenaikan karena kan tentu ini merupakan salah satu sentimen yang positif. Betul. Namun apabila ternyata si orangnya tidak terpilih gitu ya menjadi salah satu calon, alhasil koreksi lah itu saham. Pasar digocek ya Pak? Betul, digocek habis kan gitu. Dan berpindah kepada calon yang diusung. Nah, calon yang diusung ini kan tentu punya perusahaan begitu ya. Dia yang akan mengalami kenaikan kan begitu. Jadi dinamika politik suka atau tidak suka juga berpengaruh terhadap pasar kita. Dan tentu harapannya adalah apa? Harapannya supaya pemilu bisa berjalan dengan aman, nyaman dan adil tentunya. Supaya bisa memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadi pemilih yang cerdas. Gitu ya Pak. Jadi emang ternyata ada hubungannya dan emang biasanya yang nggak kepilih turun gitu. Ntar yang kepilih ternyata dia naik gitu. Betul, ya Pak. Kayak hati saya waktu nggak dipilih turun banget dah. Nah, Pak Niko nih. Lanjut. Nah, jadi karena kita sudah tahu nih pasar lagi sering gocek-gocek nih Pak. Nah, ini ada nggak Pak? Buat sekarang-sekarang nih, kiat-kiat untuk kita bisa menghindari gocekan-gocekan tersebut. Asik. Digocek tuh emang gak enak. Nggak enak banget. Jadi memang kalau kita perhatikan nih Eja, sebetulnya saat ini kan boleh kita katakan IHSG sedang gegana seperti yang tadi kita sudah bahas begitu ya. Betul. Tentu ini menjadi salah satu sebuah kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa melakukan pembelian, untuk bisa mengoleksi, kan begitu. Nyerok kan begitu. Karena bukannya apa? Kalau kita perhatikan kemarin kan begitu, IHSG boleh kita katakan sedang berada di posisi yang sideways gitu ya. Naik betul naik, turun betul turun, tapi sebetulnya nggak kemana-mana.
Nah, tentunya menjadi sebuah salah satu perhatian. Ketika IHSG turun, justru ini menjadi salah satu kesempatan bagi kita untuk menyerok saham-saham yang punya fundamental bagus. Ingat, di tengah situasi dan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian serta tekanan dari geopolitik, global dan segala macam, pilihlah fundamental yang baik adanya. Dan itu satu. Yang kedua, prospek bisnis yang bagus. Yang ketiga, punya potensi valuasi di masa yang akan datang. Ini menjadi salah satu poin entry yang sangat baik. Ketika pasarnya pulih, dan kami yakin pasar akan pulih setidaknya di akhir tahun nanti, kita bisa mendapatkan pundi-pundi keuntungan dari saham yang akan kita beli nanti. Mulai dari mana sih Pak? Nggak usah susah-susah. Mulai dari saham perbankan ya. Dari BBCA, BMRI, BBRI, dan BBNI. Ada 4B nih aja ya. 4B ini ya. 4B. Nah, ini merupakan salah satu poin yang baik sekali untuk kita masuk. Karena apa? Secara fundamental, naujubillah lah ya. Bagus bener ya. Luar biasa. Lu bisa aja. Dan masih memberikan potensi valuasi di masa yang akan datang. Sehingga kami lebih menyarankan masuk di saham-saham sektor perbankan. Tapi pastikan banknya pun juga bank yang pilihan. Yang kedua, kita juga lihat nih ya, saham-saham seperti kayak Indofood, ICBP, yang pada hari ini Selasa juga sudah mengalami kenaikan. Nah, tentu kan ini kalau kita bicara pemilu, biasanya consumer goods itu juga pasti akan mengalami kenaikan nih Eja. Dan selain itu ada satu lagi tambahan, yaitu AMRT, salah satu saham yang sebetulnya memang juga lagi naik daun akhir-akhir ini begitu ya. Nah, saham-saham seperti ini mungkin yang bisa kita pilih begitu ya. Kalau misal kata memang tingkat suku bunga lagi-lagi amit-amit mengalami kenaikan, sektor kesehatan mungkin akan menjadi salah satu sektor yang cukup defensif untuk menahan tekanan dari kenaikan tingkat suku bunga. Nah, pertanyaannya adalah apa selanjutnya setelah ini? Waduh, nah itu. Ini nih ya bosku ya, sebelum kita lanjut ke apa yang harus dilakukan selanjutnya, ingat ya bosku, harga yang turun dari saham yang fundamentalnya bagus, itulah saatnya masuk. Kenapa? Karena itu bukan harganya jelek, tapi emang standarnya aja yang lagi turun. Nanti dia akan naik lagi pada ujungnya gitu. Kan belilah ketika orang lain jual, juallah ketika orang lain beli. Jas kelas. Nah, oke Pak Niko, kalau tadi kita udah bahas apa yang harus kita lakukan sekarang, nah kedepannya kita harus apa nih Pak? Gitu, supaya kita kan punya penglihatan yang visioner juga nih. Siap. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa open account promosi. Jadi bosku, yuk yang tadi mau beli saham BBNI, BCA, terus BMRI, nah itu tuh bisa langsung aja belinya lewat Pilarmas Investasi Sekuritas. Bisa langsung hubungi CP-nya Pilarmas tentunya. Oke, boleh lanjut ya Pak. Lanjut lagi. Nah, Eja, kedepannya akan banyak gajlukan yang harus kita hadapi nantinya. Mulai dari geopolitik yang boleh kita katakan nggak akan selesai dalam waktu yang sebentar. Iya sih pasti. Kan begitu. Yang kedua, harga minyak yang mengalami kenaikan berpotensi mendorong naiknya inflasi, berpotensi mendorong naiknya tingkat suku bunga, berpotensi memberikan tekanan kepada pasar saham dan obligasi. Pusing bola Barbie, oh oh oh. Yang ketiga, juga jangan lupa Eja, The Fed masih berpotensi menaikkan tingkat suku bunga 1 kali lagi di akhir tahun ini. Nah, ketika tingkat suku bunga The Fed mengalami kenaikan, otomatis ya imbal hasil US Treasury juga pasti akan mengalami kenaikan. Begitupun juga dengan imbal hasil Sun kita yang akan naik, di mana harganya pasti akan turun. Oleh sebab itu saat ini kalau kita bicara obligasi, bagi imbal hasil Sun yang 10 tahun saat ini sudah berada di 7,1%. Ini menjadi lonceng untuk kesekian kalinya untuk bisa masuk bertahap dengan nominal yang kecil. Karena di saat situasi dan kondisi saat ini, kami melihat ada ruang bagi imbal hasil Sun untuk mengalami kenaikan kembali. Tentu ini merupakan salah satu momentum juga nih, sama seperti kayak tadi pasar saham, kita masuk ketika harga lagi murah. Oh iya betul. Begitu. Iya bang. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat yang juga mesti kita perhatikan, sebetulnya kuartal keempat ini gimana sih? Masih ada harapan nggak sejauh ini kalau kita menilik kinerja emiten-emiten yang ada di bursa? Kami meyakini Windows dressing itu masih berpeluang untuk ada. Sehingga kalau kita perhatikan, cuman mungkin bisa terjadi di pas bulan 12 atau justru mungkin bisa terjadi lebih awal. Maybe yes, maybe no.
Oh, gitu. Tergantung momentumnya. Tergantung sebetulnya. momentumnya, betul ya. Jadi ketika harga-harga saham lagi mengalami koreksi, ini merupakan salah satu momen untuk mulai membeli. Karena siapa tahu nanti nggak akan ada lagi Iya sih, kesempatan betul. terbaik untuk mulai membeli. Betul. Jadi itu ya bosku, kita bersiap ke depannya nih. Kalau emang ada harga yang masuk, langsung masuk aja. Karena itulah kesempatan yang nggak boleh dilewatkan. Oke bosku, jadi itu dia update market kita soal kabar yang banyak mengagetkan pasar nih di Senin tanggal 23 Oktober kemarin. Dan jangan lupa bosku, tadi kita sudah merekomendasikan beberapa sektor ya Pak ya. Ada perbankan dan ada juga sektor makanan ya. Nah itu menurut kami saham yang lumayan untuk dikoleksi nih bosku nih. Kenapa? Karena ingat ya bosku, jika harganya turun tapi value-nya bagus dan fundamentalnya bagus, itulah saatnya bosku untuk mengoleksi saham tersebut. Oke bosku, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga pada Pak Deko yang sudah membantu saya untuk membahas nih ada kabar-kabar yang mengagetkan dari pasar gitu kan. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investinus Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pilar Sekuritas Channel di Indonesia.